Ya, jelang Hari Raya Idul Fitri, keramaian terjadi di berbagai tempat. Nah, ini bukan hal yang baik karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Hari ini saja terjadi penambahan terbanyak, yakni sepanjang virus COVID-19 menyerang Indonesia, bertambah 973 pasien COVID positif. Salah satu tempat yang terpantau ramai, Pasar Anyar Bogor, Jawa Barat. Bagaimana cara pemerintah dengan daerah ini yang mengatur warganya dan membuat kebijakan agar menekan penyebaran COVID-19? Nah, kami sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rohim. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi, langsung saja ini salah satu pasar di daerah Anda. Ya, Tadi juga kita sempat melihat begitu terpantau ramai di tengah ya, PSBB. Bagaimana respon ya. Pemda? Ya, sebetulnya memang harus ada beberapa pengendalian ya. Mhm. Kami sudah mencoba untuk melakukan penertiban, khususnya mereka yang memenuhi badan jalan. Yang memenuhi badan jalan itu memang ada pedagang yang pemilik kios dari pasar, ada juga pedagang kaki lima yang dadakan. Kemudian juga yang kedua, kita lakukan rekayasa lalu lintas sehingga seluruh akses masuk ke pasar itu tidak terlalu crowded. Artinya ada beberapa jalur yang kita tutup, kemudian kita arahkan dalam satu jalur yang lain agar situasi untuk penanganan lalu lintas di area pasar itu lebih tertib lagi. Dan itu sudah kita lakukan dalam 3 hari ini. Ya, sepekan jelang Ya, Lebaran ini ya, bahkan aktivitas pasar meningkat ya, begitu. Bahkan beberapa ya, memprediksi bahwa pasar bisa jadi menjadi sebuah epicentrum penyebaran ya, virus corona begitu. Sudahkah Anda berkoordinasi dengan ya. pengelola pasar begitu untuk menangani hal ini? Iya, ada 12 pasar di Bogor yang di Mhm. bawah pengelolaan PD Pasar. Ya. Jadi BUMD di bawah pemerintah Kota Bogor. Artinya selama ini tentu koordinasi kami dengan PD Pasar sangat baik ya. Manajemen PD Pasar juga berkomunikasi dengan pedagang, termasuk juga dengan para pengunjung pasar ya untuk melakukan protokol COVID. Tetapi beberapa hari belakangan memang volume para pengunjung yang masuk ke pasar ini relatif lebih tinggi ya, karena memang mungkin menjelang perayaan hari Lebaran. Jadi kami juga sekarang sudah antisipasi untuk mereka yang tidak dikecualikan, untuk sementara kita tidak perbolehkan dulu untuk beroperasi di area pasar. Khususnya mereka yang biasanya membangun lapak-lapak ya, yang kemudian memenuhi badan jalan, Mhm. kemudian juga mereka yang tidak mau tertib memenuhi aturan-aturan yang sudah kami berikan. Nah, itu kita coba dalam beberapa hari ini untuk kita tertibkan supaya lebih kelihatan lebih lancar lah di dalam Baik. area pasar. Sama-sama Ya, sadar, sama-sama tahu bahwa kita betul, memang masih berada dalam masa betul. PSBB begitu. Namun Ya, ternyata ya, maraknya masyarakat yang kemudian ya. kembali beraktivitas ini seakan-akan menjadi gambaran terjadi pelonggaran begitu terhadap aturan penerapan Ya. PSBB. Ini bagaimana tanggapan Anda? Sebetulnya tidak ada ya sama sekali pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor masih mengacu kepada aturan PSBB di mana 8 sektor yang dikecualikan itu memang bisa beroperasi. Tetapi di luar itu tidak memungkinkan kecuali pemerintah pusat memang memberikan beberapa rekomendasi ya untuk contohnya untuk beberapa industri yang mendapatkan IOMKI. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kami. Tetapi kami tetap mengacu kepada aturan yang sudah kami berlakukan untuk wilayah Bogor, yaitu hanya 8 sektor saja yang dikecualikan yang boleh beroperasi. Baik, tidak Ya, ada pelonggaran sebetulnya begitu ya, namun ya, tidak di ada. lapangan begitu aktivitas Ya, tampaknya meningkat begitu ada. ya volume artinya memang kami tidak bisa menolak ya. Artinya uh, pasar ini kan hanya ada 2 yang besar yang ada di Kota Bogor yang beroperasi. Betul, Selebihnya memang pasar-pasar yang sifatnya lokal. Nah, betul. 2 pasar besar di Bogor ini ternyata diminati juga bukan hanya oleh masyarakat Kota Bogor. Kami mencatat beberapa kemarin kami lakukan random ya, sampling, dari mana saja mereka datang. Ternyata ada dari Cianjur, dari Sukabumi, Baik, bahkan dari Kabupaten Lebak, dan baik, terbanyak itu datang dari Kabupaten Bogor. Jadi baik. mereka datang ke Pasar Anyar ini untuk membeli dalam bentuk grosir maupun dalam kebutuhan harian mereka menjelang hari raya. Baik, Itu saja. bukan Ya, hanya di Bogor ya, sebetulnya Pak ya, ini, ya, betul. seakan-akan pelonggaran ini jadi ada Ya, bayarannya begitu. Terbukti dari kenaikan hari ini ya, yang hampir ya. mencapai 1.000 positif corona begitu. Ya, Di Bogor betul, sendiri betul. bagaimana penanganan COVID-19? Ya, jadi hari ini pun ada peningkatan terus ya. Jadi beberapa hari ini tidak ada bukti statistik yang menyatakan bahwa corona ini sudah dalam level aman. Iya, Bahkan dari statistiknya sendiri kita masih meningkat. Hari ini ada kenaikan 3 positif. Jadi betul-betul kami meminta juga masyarakat untuk menyadari bahwa
resiko berada dalam kerumunan itu adalah hal yang harus dibayar apabila kita tidak hati-hati. Makanya kita sangat menghimbau ya kepada masyarakat, nggak usah ke pasar itu misalnya rombongan, nggak usah bawa anak, nggak usah bawa keluarga yang lain. Kalau memang mau membeli sesuatu ya satu orang saja. Demikian juga kepada pedagang, kami menghimbau agar para pedagang ini tidak perlu memperkerjakan pegawai terlalu banyak. Artinya bisa mengurangi jumlah atau volume orang yang ada di dalam pasar. Sehingga kalaupun ada interaksi yang tinggi, tetapi dalam jumlah yang paling tidak masih dalam hitungan yang wajar lah. Tidak seperti Masih sekarang dapat ya. ditoleransi begitu ya? Ya, betul, betul ya. Baik. Ya. Bagaimana kalau begitu dengan Ya. ketersediaan alat kesehatan jika ternyata memang masih terjadi terus peningkatan Ya, terus jumlah terang ya, positif terus gitu? terang. Kalau kami dari pemerintah Kota Bogor sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Mhm. untuk menyiapkan paling tidak sekarang sudah 440 bed ya yang bisa menampung pasien COVID. Baik. Tetapi kan bukan berarti kita mengharapkan ada banyak pasien yang masuk ke sana ya. Karena apa? Karena dari 140 bed yang kami siapkan, kami hanya memiliki 11 ventilator. Baik. Jadi kalau kita bicara masalah resiko, nah COVID-19 ini nanti mereka akan terkena resiko pneumonia akut, kemudian membutuhkan ventilator. Kami hanya punya ventilator 11 buah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Jadi ini Artinya juga angka harus tersebut dipikirkan. juga masih belum dikatakan cukup begitu kapasitasnya? Jauh dari ideal ya, jauh dari ideal. Makanya inilah yang harus kami tempuh, menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati. Kita belum pada fase aman untuk Ya. dikatakan bahwa yang namanya penyebaran COVID ini sudah menurun. Nah, jadi perlu kesadaran tinggi dari masyarakat ya, Baik. perlu kesadaran kolektif dari semua, menjaga diri, menjaga keluarga supaya tidak terkena. Baik. Gitu. Jika disadari bahwa fasilitas kesehatan yang tersedia ini masih minim begitu atau belum Ya. mencukupi jauh dari ideal begitu, langkah Ya. antisipasi apa jika terjadi Ya. pembludakan jumlah positif corona? Ya, kami sih sebetulnya secara anggaran kami sudah alokasikan anggaran ya untuk pembelian peralatan. Tetapi permasalahan yang dijumpai di lapangan, memang harga peralatan sekarang ini berbeda. Jadi agak berbeda dengan harga perkiraan HPS ya, atau harga perkiraan sendiri. Jadi kalaupun kami melakukan pembelian tentu harus hati-hati. Pertama, barangnya juga relatif langka. Kemudian yang kedua, kalaupun barang tersedia tentu rebutan ya, karena kan seluruh Indonesia membutuhkan juga. Baik, terakhir Ya. Pak Dadi Ya. barangkali pesan untuk warga Ya. Bogor seperti Ya, kami apa sih? menghimbau ya. Terus kami menghimbau kepada warga di Kota Bogor ya untuk dalam menghadapi hari raya ini kita harus tetap mengacu kepada aturan PSBB karena PSBB Kota Bogor baru akan berakhir di tanggal 26 Mei mendatang. Kemudian status kebencanaan nasional corona juga baru akan berakhir di tanggal 29 Mei. Jadi kita harusnya tetap melakukan langkah-langkah sesuai dengan protokol COVID-19 ya, menjaga jarak, memakai masker, kemudian juga menghindari kerumunan, kemudian juga jangan dulu melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang intensitas massa yang tinggi. Jadi banyak sekali yang harus kita perhitungkan, Baik. termasuk juga misalnya jangan dulu lah melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak diperlukan, Baik. karena sangat berisiko. Baik, belum ada tanda-tanda Ya. penurunan, jadi masyarakat Belum tetap ada. diimbau untuk tetap waspada Ya. begitu Pak Dadi. Terima kasih atas waktunya Pak Dadi.